Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yu'allimukumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, para dai, para guru agama, alhamdulillah kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kali pertama saya merasa mendapatkan kehormatan dari saudaraku sekalian atas silaturahim saya pertama di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Hari ini kita akan membahas tentang satu dunia pendidikan, dan hari ini saya ingin kembalikan dulu bagaimana, ingin saya berikan gambaran tentang pendidikan Islam itu seperti apa sungguhnya, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu nanti untuk keluar dari zaman ini, Pak. Untuk keluar dari zaman ini. Karena nanti karena saya sudah sering berinteraksi dengan para pendidik di Jakarta dan di beberapa wilayah yang lain, sampai kemudian bahkan beberapa pertanyaannya pun berulang pasti. Jadi saya sudah bisa duga beberapa pertanyaan nanti yang muncul. Sehingga di awal saya ingin katakan bahwa saya ingin kita akan keluar dari zaman ini, bukan berarti kita tidak melihat zaman ini. Tapi bahkan Ustadz kita dalam tausiahnya semalam, Dr. Mustafa, ketika beliau menyampaikan tentang tausiahnya, hari ini kita dipimpin oleh generasi yang tidak baik. Makanya saya ingin ajak kita keluar dari zaman ini. Kalau pemimpinnya tidak baik di bumi ini, ya pasti jelek hasilnya. Nah, melihat masa lalu Islam dan melihat masa yang ke depan. Hari ini biarkan dia menjadi sesuatu yang kita jalani, tapi kemudian menjadi sebuah PR besar bagi muslimin. Baik, saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai, tapi laptop saya jauh di sana. Kalau diizinkan saya akan turun di sana ya. Enggak apa-apa ya. Oh, baik. Masalah ya, baik. Karena saya nggak duduk terus ini, Pak. Baik, ini rahasia kenapa mimbar Rasulullah SAW itu tidak begini modelnya, Pak. Begitu saja. Yang benar itu mimbar memang depannya kosong, Pak. Lihat mimbar Rasulullah SAW di Madinah kan, memang lebih komunikatif begitu. Baik, insyaallah wabillahi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ya, ini sekilas dulu karena supaya kita bangun dulu, Pak. Karena nanti kalau saya sampaikan langsung gitu, umpamanya gini, hafal Quran 30 juz, biasa, Pak. Kita ingin lihat dulu kalau seorang dokter ingin mengobati pasien, Pak, supaya pasien sadar bahwa dia perlu sembuh, itu kasih tahu sakitnya, Pak. Dengan cara bijak, insya Allah, gitu ya. Dengan cara bijak. Dia kasih tahu dulu diagnosanya, analisanya, baru nanti diberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Saya bangun dulu, kita lihat dulu
seperti apa sebenarnya keadaan pendidikan kita hari ini. Kita ini sebenarnya siapa guru besarnya, Pak, di dunia pendidikan kita. Sekali lagi saya tidak menyebut itu mau sekolah negeri, mau sekolah agama, di bawah Kemendiknas, di bawah Kementerian Agama, di bawah, saya tidak sebut itu siapapun. Bahkan yang dilabeli Islamic School atau International Islamic School, bukan itu. Pembahasan kita bukan label, tetapi kita bicara tentang sebuah konsep. Dimanapun konsep itu dijalankan, nanti kita akan lihat. Jadi siapa sebenarnya guru besar pendidikan kita hari ini, Pak? Ya, kita akan lihat, Pak. Nanti konsep-konsepnya kita akan, kalau Bapak Ibu guru dan para pendidik nanti, kita akan bisa koreksi gitu. Ini konsepnya Islami atau enggak sebenarnya? Jujur saja, kalau tidak Islami ya sudah. Kenapa tidak kita, kenapa sih kita pegangin sesuatu yang tidak Islami gitu kan? Baik. Ini saya tidak bahas biografinya, biarkan dia begitu saja. Saya nggak bahas biografinya. Perlu diketahui nama-nama mereka ini nanti dimunculkan di semua lembaga, di sebuah kampus-kampus pendidikan. Pokoknya kalau ada universitas yang fokus di jurusan pendidikan, nama-namanya akan dilewati semua, Pak. Dilewati semua. Setelah itu konsepnya akan diajarkan dengan semua turunan konsepnya. Saya kasih contoh banyak ini sekilas saja, cepat saja. Ini Pavlov itu adalah orang yang di dunia psikologi banyak disebut-sebut dunia pendidikan. Izinkan di awal saya menyampaikan ini, saya sekedar menyampaikan. Ada satu kaset ceramahnya Syekh Muhammad Qutub. Syekh Muhammad Qutub itu ahli pendidikan Islam. Beliau menyampaikan satu kalimat yang mengejutkan. Saya mendengarkan juga mengejutkan, tapi itu beliau buktikan dan beliau banyak sekali karya pendidikannya. Beliau mengatakan, ilmu yang paling besar dimasuki oleh konsep Yahudi ada dua ilmu. Satu ilmu pendidikan, dua ilmu psikologi. Jadi ini dua ilmu yang banyak dimasuki oleh konsep Yahudi. Ini kalimat Syekh Muhammad Qutub rahimahullah. Nah, ternyata nanti kita akan lihat. Itu kalimat kan harus dibuktikan. Ini Pavlov ini punya konsep penelitiannya terhadap anjing, Pak. Ini konsep besar disebut sebagai konsep stimulus. Stimulus itu ya gitu. Jadi kalau dia penelitiannya pada anjing. Itu anjing, maaf nih binatang najis ini ketika dia di kandang begitu dikasih lampu merah, lampu itu. Kalau lampunya nyala, anjing itu keluar gitu, dikasih makan gitu. Terus begitu, asal lampu nyala ada makanan, anjing keluar makan. Terus begitu, suatu saat lampu nyala, makanannya nggak ada. Dia tetap keluar dengan tetap air liur yang juga banyak dan siap makan. Kemudian muncullah konsep-konsep stimulus. Begitulah juga dalam mendidik anak-anak segala macam, didik generasi ini dengan konsep stimulus. Jadi stimulus pokoknya didorong gitu ya, di trigger dan segala macam istilah-istilah ini untuk supaya dia mau berjalan sendiri, didorong dengan cara itu. Saya cuma catatan begini, Pak. Ini catatan saja. Kenapa ya gitu? Kita ini mau itu diajak untuk mendidik generasi disamakan dengan anjing, Pak. Ini anak kita bukan anjing, Pak. Betul ya? Subhanallah, jauh nih generasi mulia sekali. Kenapa mereka meneliti pakai binatang dalam dunia pendidikan? Karena tidak ada acuan, ya, Pak. Tidak ada acuan. Kalau tidak ada acuan, apa aja diteliti buat manusia gitu ya. Akhirnya kemudian bayangkan. Itulah ketika Quran mengingatkan berkali-kali dalam sekian ayat tentang bahwa manusia tidak boleh sama dengan binatang dan segala macam. Gitu ya. Ketika Allah mengingatkan tentang ulaika kal an'am bal hum adhal dan seterusnya, merupakan satu konsep bahwa manusia nggak boleh samakan dengan binatang, Pak. Dalam hal pendidikan ini, bahwa mereka punya hati, punya mata, punya telinga yang harus berbeda dengan binatang. Tapi ini menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya nanti kita tidak sadar nih bahwa ternyata konsep yang dibawa dari binatang dimasukkan ya, bagaimana binatang dimasukkan ke manusia konsepnya. Ini Jiji Rusu, ini ilmunya masih hidup sampai hari ini gitu ya. Disebut sebagai bapak perkembangan. Dia adalah seorang bapak perkembangan yang hari ini ilmu itu cukup penting. Jadi ilmu perkembangan. Ilmu perkembangan itu gini, Pak. Jadi disebut dengan usia perkembangan, ya kan? Usia perkembangan. Jadi dari mulai usia berapa, naik usia berapa. Kalau usia sekian begini perkembangannya terus disebutnya sebagai jenjang atau usia perkembangan. Jadi guru besarnya nih menjadi rujukan hari ini. Semua ilmu yang diteliti setelah itu basisnya di sini awalnya, gitu kan?
Bapak Ibu perlu tahu, itu saya tulis di situ tuh. Ini orang nih punya 5 Ya, punya 5 anak. Anaknya semua dibuang, Mbak Madia. Ya, bayangkan di umur 33 tahun menghamili tukang cuci. Bayangkan punya anak 5 dibuang, terus membuat teori tentang pendidikan anak. Diterima nggak itu, Pak? Diterima nggak? Diterima, buktinya di pendidikan kita diterima itu, Pak. Jadi rujukan utama itu ilmu. Bisa bayangkan kan? Diterima, Pak. Ada orang kampus pendidikan di sini nggak, Pak? Yang dosen umpamanya di dunia pendidikan? Ya, diterima, terima. Konsepnya diterima. Bahkan yang menjadi sangat fenomenal umpamanya bukan karya ilmiah, ini novel sebenarnya. Semacam novel. Dia menulis buku judulnya Emil. Enggak ada tulisan sih. Dia nulis tentang itu. Nah, kemudian muncullah berikutnya konsep ini menginspirasi banyak pakar, ada Montessori, ada Piaget dan seterusnya, ya kan? Nama-nama itu masih akrab di telinga kita sampai hari ini kan? Iya, Pak. Bayangkan, Muslimkah? Apa landasannya? Siapa yang membuat? Sudah nggak masuk, Pak. Saya terkesan sekali dengan sampaikan oleh Ustadz kita, Dr. Mustafa, ketika beliau sampaikan itu, namanya kebaikan itu harus diajarkan oleh orang yang baik juga. Mustahil, Pak. Kalau kebaikan itu tidak diajarkan oleh orang yang baik, sampai ke masyarakat. Ini orang yang pernah membuang anaknya sendiri, terus bikin teori tentang pendidikan anak. Tidak masuk, Pak. Dalam Islam tidak masuk sekali. Tapi terpaksa itu sekarang menjadi ilmu kita. Nggak apa ya, kita bangun dulu, nanti belakangan itu. Biar kita bangun dulu, masuk, Pak. SD, sekolah dasar, ini pendirinya, Pak, Pestalozzi. Ya, ketika lihat bawahnya, dia buat penelitian segala macam, kemudian di tempat ini ya mengembangkan idenya, integrasi dari kehidupan rumah, vokasional, pendidikan untuk membaca, menulis. Terus Pestalozzi itu orang yang tidak suka dengan hafalan. Baik, di mana ada SD, sekolah dasar, yang target hafalan Qur'annya 30 juz. Ini SD biasa, Pak, bukan pesantren. Saya nggak bicara pesantren, karena ini SD. Gak usah 30 juz, Pak, separuh, 15 juz. Gak usah 15 juz. Berapa Ustaz? 10 juz. Enggak, kebanyakan, Pak, 5 juz. Gak usah 5 juz, Pak, kebanyakan, nampaknya kebanyakan juga 5 juz nih. Kenapa? Pendiri awalnya tidak suka dengan hafalan. Ini bukan Muslim, Pak. Bukan Muslim. Tidak ada anjuran untuk menghafal Injil. Kalau Quran jelas. Jelas. Quran itu nanti kita akan lihat detail angkanya, datanya segala macam dalam sejarah Islam. Dari situlah kemudian kita mulai segalanya. Yang selama ini cuma jadi jargon kita gitu, bahwa Quran, pedoman hidup itu jargon, Pak. Ya, jadi semboyan-semboyan yang belum dibuktikan. Kenapa? Pendiri awalnya nggak suka hafalan. Hari ini saya selalu ceritakan ini karena saya cukup terkejut, Pak. Suatu saat saya kumpul dengan satu sekolah besar pendidikan. Jadi ini pendidikan Islam. Karena saya bicarakan Islam karena ditulis di situ Islam. Yayasan Pendidikan Islam. Dari TK, SD, SMP. Waktu saya datang sudah ada SMP Islamnya. Diskusilah saya khusus dengan guru dan yayasan sekolah itu. Karena mereka ingin mendapatkan berbagai macam hal tentang pendidikan Islam. Ini jauh-jauh waktu itu saya ke Jawa Timur. Kemudian ada pertanyaan yang unik dari salah seorang gurunya. Begitu saya selesai menyampaikan, inilah konsep pendidikan Islam secara singkat. Kemudian ada yang menyampaikan, ada seorang guru perempuan angkat tangan nanya, Pak. Saya mau tanya, Ustaz. Saya bilang, silakan, Bu. Begini, Pak. Bagaimana, Pak, ya? Sebentar, Pak. Begini, Pak. Gak keluar tuh pertanyaan, Pak. Gak keluar. Saya bilang, Ibu silakan. Iya, gini, Pak. Gimana ya? Saya gimana bilangnya, Pak, ya? Gak keluar pertanyaan, Pak. Iya, betul nih. Temennya di sampingnya perempuan, Pak, boleh saya bantu? Silakan, Ibu tahu memang pertanyaannya. Iya, tahu tadi si diskusi sebelum bertanya ini. Oke, silakan, Bu. Ini yang sampingnya alhamdulillah bisa membantu. Nampaknya berat di hati ibu itu. Berat sekali. Saya bisa rasakan itu. Nah, temannya bantu. Pak, menurut konsultan pendidikan kami di sini, menghafal itu tidak ramah otak.
Menghafal itu tidak ramah otak, apalagi buat anak-anak usia awal, TK, SD kelas 1. Ada yang pernah dengar konsep ini kan? Betul ya? Ini sayangnya tidak pernah dianalisa, Pak. Nggak pernah kita cek dulu betul nggak secara Islam dari mana sumbernya konsep ini, segala macam tuh. Ini sumbernya nih orangnya. Ya kan? Memang pendiri awalnya nggak suka dengan hafalan. Nanti kita buka, Pak, bagaimana menghafal itu merupakan konsep awal dalam pendidikan Islam. Menghafal itu sebelum menganalisa. Makanya perhatikan hari ini ketika generasi kita, Pak, nggak ada yang ilmunya, nggak ada di otaknya sini, gitu, nggak ada di hatinya kalau ilmunya, kata kalimat Imam Syafi'i, gitu, nggak ada dalam hatinya ilmu itu. Ini ilmunya ada di laptop, di buku, di berbagai macam itu kan, di handphone segala macam. Gitu, begitu hilang handphonenya, hilang ilmunya juga, ya kan? Dan seterusnya gitu. Sampai kemudian yang terjadi kemudian dia mencoba menganalisa ilmu, dia analisa. Apa yang mau Anda analisa? Ya mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Suatu saat duduk nih di kelas begini, yang duduk anak-anak teman-teman saya waktu itu ada di situ juga, ada teman-teman S2, S3, pembimbingnya seorang profesor. Saya udah gregetan nih Pak, udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam kita diskusi membicarakan sesuatu yang Masya Allah nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya, bukan ilmu tapi nggak ada gunanya dibahas. Kenapa? Ini masih mau coba membahas ini kira-kira seperti apa, kalau dibahas begini, ilmu begini. Saya udah gregetan, saking gregetannya nggak bisa bicara Pak. Kemudian udah meledak-ledak di hati saya kurang lebih 15 menit sebelum selesai, saya bilang, boleh saya bicara Prof? Silakan Pak. Saya bicara Pak. Saya bilang, maaf nih, hampir 2 jam kita duduk di sini, yang kita bahas hari ini, yang kita perdebatkan hampir 2 jam di sini, sudah selesai dibahas oleh para ulama dulu, baik pertanyaannya, jawabannya, bantahannya lagi, jawabannya lagi, idenya berikutnya, semua selesai. Saya tunjukkan literaturnya kalau Anda mau. Saya begitu Pak, ini mohon maaf, kadang-kadang bahasanya agak tinggi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuang sesuatu yang tidak ada gunanya, menganalisa sesuatu, di sini nggak ada. Dalam diri kita nggak ada ilmu itu. Terus kita analisa. Seharusnya kita memulai, kita kaji apa yang telah dibahas oleh generasi terdahulu Islam, kemudian kita yang mengembangkannya. Kalau kita gali dari nol lagi, ilmu kita, tenaga kita, waktu kita nggak cukup. Nah ini yang terjadi kemudian karena tidak ada hafalan dalam diri kita, terus dianalisa. Ini efeknya begini. Ya, ini salah satunya. Kalau bahasa tadi dia mengatakan tentang tidak suka dengan hafalan dan segala macam. Tahu kindergarten? Ini pendirinya. Dan kita tahu nih siapa guru besar pendidikan Islam sebenarnya hari ini. Islamic Kindergarten. Gak tahu saya ini gimana cara nyampurnya Ustaz. Gimana cara nyampur madu dengan racun saya nggak ngerti. Siapa yang mau minum? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Saya tidak tahu di caranya. Saya tidak anti dengan ilmu barat, tidak Pak. Tidak sama sekali. Ilmu itu bisa didudukkan, bisa dianalisa. Ada panduannya. Islam punya panduannya. Cuma tadi kita ini mari kita bangun sebuah budaya ilmu sehingga kemudian kita tahu dari mana harus mengambil literatur itu. Ini Pak, ini kan ini ceritanya ini anak nggak keurus nih Pak. Problemnya anak nggak keurus. Bapaknya ahli agama, pendeta, ini hati-hati juga peringatan buat para ustadz dai. Bapaknya itu pendeta, saking sibuknya nggak sempat ngurus anak. Ini jangan jadi fenomena gitu Pak. Kita ustadznya keliling ceramah gitu ya. Keliling dakwahi orang, mengingatkan orang, perbaiki orang, tuh anak kagak keurus di rumah Pak. Udah serahin aja sama Allah. Serahin Allah bagaimana ceritanya? Udah gitu pakai ayat lagi. Dan nanti boleh tanya ke tafsir ke ustadz nih. Jadi jangan sampai salah meletakkan ayat dalam sesuatu yang salah nih Pak. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong Allah, Allah tolong kalian. Kita kan lagi keluar nolong agama Allah nih, biar anak kita nanti Allah yang ngurusi. Fenomena itu jangan sampai terjadi. Ini probably orang yang nggak diurus sama orang tuanya gitu ya, nggak diurus, ayahnya malah cenderung mengekang segala macam. Akhirnya ada sebuah trauma Pak, trauma besar bahwa dia hidup dalam kekangan, bapaknya ketatnya minta ampun segala macam gitu ya. Akhirnya dia mencoba membuat konsep pendidikan. Nanti dia hidup bersama pamannya, dia membuat konsep pendidikan yang suasananya selalu begini. Lihat paling bawah tuh. Disinilah salah satu yang mengawali konsep bermain sambil belajar dan belajar melalui bermain. Bagus gak? Lu kok ketawa? Ini mulai bingung kita kan. Memang harus bingung Pak di awal. Supaya kita tahu. Betul, supaya kita tahu. Ini konsep awalnya.
Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, belajar melalui bermain. Bagus tak? Mulai emang begitu Pak? Emang anak-anak nggak boleh main Pak? Ini kesimpulan juga yang salah. Ada ilmunya, semua ada ilmu. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita akan bahas ini semuanya. Kita buka Pak, bagaimana Islam. Bagaimana Islam. Ya, biarkan itu nanti jadi tanda tanya dulu ya, nanti kita jawab di belakang. Ini malah yang disebut sebagai bapak pendidikan modern. Jadi pendidikan sebelum ini dianggap kuno. Baik, perhatikan tahun lahirnya Pak. 1500-an kalau dalam sejarah Islam sampai mana? Ada yang tahu? 1500-an, 1400-an sekian, apa 15-an lah kurang lebih. Kira-kira siapa yang sedang berkuasa di dunia Pak? Turki Utsmani. Tepat Ustaz. Baru saja Andalus runtuh 1492 Masehi, kalau Masehi. 1492 Andalus tutup terakhir kali kota Granada, terakhir itu kota terakhir dimiliki muslimin, tutup dengan disematkan salib besar di atas Istana Al-Hamra. Kita sebut Istana Al-Hamra. Di tangan Ratu Isabella dan suaminya. Ya. Tapi terus turun, masih ada perlawanan naik turun, tetapi kemudian terus semakin jatuh dan hilang Andalus sampai hari ini. Yang sudah besar di arah Eropa Timur adalah Turki. Yang kita kenal dengan Ottoman atau Turki Utsmani. Ya. Zaman itu, kapan terakhir Turki Utsmani selesai secara de facto, secara de jure terakhir? Hilang 1924. Ya. 1924. Bayangkan Pak, 1924. Ini orang tuh lahir baru 1592. Disebut bapak pendidikan modern. Islam masih berkuasa lama itu Pak. Itu dilemparin, cekoki di otak kita, masukin dalam hati kita gitu. Subhanallah. Saat itu Pak, Indonesia punya peran-peran besar di dalam Kesultanan Turki Utsmani. Silahkan dibaca sebenarnya, ini juga nggak masuk nih di kitab pelajaran sejarahnya. Gitu ya. Apa peran besar Indonesia ketika Islam berkuasa di zaman Ottoman umpamanya? Udah nggak ada yang masuk. Padahal itu luar biasa Pak. Peran besar Nusantara Indonesia ini sangat luar biasa. Ini yang dianggap sebagai bapak pendidikan modern. Saya tunjuk lihat kurikulumnya sekarang Pak. Saya mau tanya pendapatnya ya. Lihat kurikulumnya A, B, C itu ya. A, segala sesuatu perlu dipelajari berdasarkan metode ilmiah. A, B, jika tidak paham dengan ilmu berkaitan maka berpikir secara rasional. Jadi kalau metode ilmiah nggak bisa memecahkan, udah dibuat logika saja. Kira-kira logikanya begini, kurang lebih begini. Diteliti belum bisa. Jika tidak ditemui juga, maka manfaatkan ayat, kalau dia bilangnya ayat Allah karena bukan muslim, ayat Allah dalam Alkitabnya. Ya. Biasanya kalau dibawa ke Islam, tinggal diganti ayat Allah dalam Al-Quran. Baik. Bagus kan? 3 konsep ini bagus Pak. Ini ada sesuatu nih Pak, bicara apa ya Pak, tentang sebuah tema nih. Pakai teliti secara ilmiah. Teliti ilmiah nggak ada, logika Pak, kita mainkan logika. Logika tidak juga, udah buka kitab suci. Bagus? Bagus kan? Bagus ya? Mulai takut jawabnya nih. Mulai khawatir jawabnya Pak. Harus, ini yang saya inginkan Pak. Orang harus mulai khawatir menerima ilmu bukan dari muslim Pak. Bayangkan bagaimana kita lihat surat Al-Hujurat, ini bukan orang kafir, bahkan ayatnya mengatakan fasik. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bayangkan Pak, fasik itu bisa jadi muslim, tapi fasik itu orang rusak. Itu saja kalau dia membawa sebuah berita harus tabayyun. Ini bukan cuma berita Pak, ini sebuah ilmu besar. Kita dari orang kafir pula harus hati-hati. Jadi kalau hari ini sudah mulai agak khawatir jawabnya, oke Pak, ya, nggak apa-apa, oke. Tapi saya boleh nanya nih, kira-kira gimana? Kan tidak semua ilmu orang kafir juga salah Pak. Quran juga menyampaikan itu. Waktu Al-Quran mengisahkan tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml dengan Ratu Saba itu, ya. Begitu Ratu Saba dapat surat dari Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin.
Itu surat ini surat Sulaiman. Kan surat itu ngumpulin ini Pak, mengumpulkan staf negaranya ya kan. Begitu dikumpulkan staf negaranya, kan minta pendapat. Ini kira-kira gimana nih? Saya disuruh nyerah ke Sulaiman, gitu kan? Maka dia minta pertimbangan. Akhirnya muncul kalimat, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Para raja itu biasanya kalau masuk sebuah negeri cuma merusak saja dan menjadikan masyarakat yang tadinya mulia jadi hina. Berhenti kalimat di situ. Allah tutup dengan ayat, dengan kalimat wa kadzalika yaf'alun, dan memang begitulah biasanya mereka berbuat. Jadi Allah mengiyakan kalimat Bilqis yang masih kafir. Jadi sebenarnya Pak, tidak semua ilmu orang kafir, salah tidak. Cuma tadi orang beriman punya ilmu. Dia harus tahu betul di mana posisinya, di mana posisi mereka. Tidak semua kita tolak. Quran mengiyakan kalimat Bilqis yang masih kafir. Cuma kembali ke sini Pak. Bagus tidak bagus? Betul Ustaz? Kebalik Ustaz. C jadikan A, luar biasa. C jadikan A, maaf, A jadikan B, B jadikan C. Baik. Jazakallahu khair. Luar biasa. Lihat bagaimana beberapa waktu ini, hanya beberapa menit kita di awal, kita bisa menghadirkan, mengoreksi sesuatu. Harus dilatih Pak. Jangan kasihan nih Masya Allah Al-Quran kita, sunnah Rasul SAW cuma jadi sesuatu yang suruhnya tempelin konsepnya orang kafir. Oh ada Pak itu dalam Quran nih ayatnya nih, stempel ya kan. Oh ada Pak dalam hadis nih Nabi pernah begini, stempel. Subhanallah. Quran hadis cuma jadi tukang stempel konsepnya orang kafir. Islam digali, tanyakan pada ahlinya. Tanyakan pada orang yang menguasai ilmu ini. Jangan cuma tukang stempel begitu. Ini ada ilmunya, ada cara memahaminya. Bukan cuma dibaca satu ayat, satu hadis, diterjemahkan semaunya. Tapi ada ilmunya. Gitu. Nah, luar biasa Ustaz. Jazakallahu khair. Ini seperti yang Ustaz sampaikan. Ini luar biasa. Bahwa bayangkan kalau Alkitab itu, ini kalau bahasa mereka ya. Sekarang kalau kita pindahkan ke Islam, bayangkan kalau Al-Quran itu diletakkan di bawah metode ilmiah dan logika. Metode ilmiah dan logika. Jadi akhirnya ini gejala kita hari ini Pak. Saya kasih contoh. Contohnya. Apa contohnya? Oh gini. Pak, Bu, gitu kan. Rasul itu pernah menyampaikan laishroban ahadukum qaima, ini kan adab kecil gitu kelihatannya gitu. Jangan minum sambil berdiri lah. Ya, janganlah minum sambil berdiri. Itu ini Pak, ada hadis lain tentang minum sambil berdiri. Benar, hadis sahih Nabi pernah minum zam-zam sambil berdiri. Makanya tadi saya bilang, serahkan pada ahlinya, para ahli sudah menganalisa itu terus keluarnya apa? Hukum itu. Baik. Kemudian begini Pak, saya kasih contoh. Menggabungkan dua hal itu, tapi tetap beberapa ulama mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu merupakan adab yang tidak baik, gitu kan? Nah, sekarang gini Pak, begitu kita mendengarkan hadis Nabi lewat di telinga kita itu, lewat aja dia. Berbeda ketika dibilang gini, Pak, ada penelitian. Menurut penelitian, ternyata ginjal kita ini ada satu selaput, Pak. Itu kalau kita duduk gini nih, gitu, otomatis dia nutup, gitu. Kalau kita berdiri, otomatis buka. Bayangkan ketika air yang kita minum itu tidak sehat, ada racunnya, ada zat apanya, apalagi begitu, Pak. Begitu kita minum sambil duduk, gitu ya. Kita minum sambil duduk tuh, dia menutup tuh, sehingga dia tidak masuk ke dalam ginjal kita. Sehingga ginjal itu sehat. Selesai itu kita berdiri lagi. Oh gitu ya Pak ya, luar biasa itu. Besok kalau gitu, mulai besok saya minum sambil duduk Pak. Kenapa harus nunggu penelitian Pak, gitu loh ya. Kenapa harus nunggu konsep ini datang, kalau diteliti ilmiah baru saya percaya Allah dan Rasulnya. Kan salah fatal ini Pak. Gara-gara konsep ini. Gara-gara konsep ini. Itu banyak, silakan. Banyak itu kan.
Tak tahajud Pak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan, seterusnya. Ayat dibaca tentang qiyamul lail, Pak. Bacakan ayat hadis tentang qiyamul lail luar biasa. Lewat, Pak. Ada buku. Pak, ada penelitian, Pak. Di dunia kedokteran. Ini salah penelitian yang bicara tentang masalah otak saraf kita ini. Wah, cerita tentang itu, Pak. Itu Pak, kalau kita sujud, apalagi di waktu itu malam hari itu saraf itu bekerja begini caranya, begini. Saat itu saraf mulai bangkit hadir, Pak. Dia baru bangun. Terus dia tumbuh semakin besar. Saat itu sudah dimanfaatkan. Baru kita, besok Pak, saya qiyamul lail, Pak. Sehat qiyamul lail ternyata, Pak. Kenapa ya? Kenapa terpola ini, Pak? Terpola oleh ini. Kalau belum ada penelitian, belum mau terima kita. Ayat Allah, hadis belum kita terima. Teliti dulu, Pak. Baru saya percaya. Kemana iman? Kemana nih iman kita? Gitu kan? Lihat, Pak.